Selamat datang di Paksa Podcast. Kok dipaksa podcast? Iya. Sorry. Sebuah podcast yang berapa episode doang tuh? 5 bulan apa? 5 ya? 5 ya? Iya. Tapi udah langsung ada kliennya, gila keren abis. Iya. Itu di YouTube doang kan ya? Iya, nah itu dia makanya capeknya. Akhirnya berhenti 5 episode itu karena capek ternyata si editingnya yang juga terlibat dalam podcast itu. Editing apa sih emang lo apa? Editing video, katanya harus ngesinkron si VO dan videonya. Karena itu pakai OBS. Hah, UBS yang ngirim barang bang. Iya, katanya itu pakai OBS terus direkam. Hah, kan lu berada di tempat yang sama, ngapain lu pakai OBS? Biar kameranya bisa ganti-ganti. Iya, switchernya dia pakai OBS. Switchernya OBS. Nggak mau manual, malah jadi manual untuk nge-sync audionya. Benar. Belum lagi mending katukan mukanya ya. Nah ternyata dari situ, dari setup OBS-nya, terus setup kameranya, belum editingnya, pegel katanya. Oh, gitu. Saat one man show emang yang ngerjain. Agak keterlaluan sih. Dia yang punya alatnya, dia yang punya komputer, dia yang punya kamar, dia yang punya rumah, dia yang suruh ngedit, ngerjain semuanya. Berat ya. Udahan gitu. Jadi emang sebenarnya menarik ya kalau dipikir-pikir gitu. Lo berkesan nggak awal pandemi lo? Awal pandemi? Oh tentu tidak. Awal pandemi buat gue agak seneng. Miskin bego. Miskin Iya itu miskin itu another thing sih. Cuman momen dimana akhirnya kantor gue kan agak lumayan terlambat tuh, kantor gue yang dulu tuh untuk merumahkan karyawan-karyawannya tuh agak terlambat tuh. Maksudnya? Jadi dulu tuh kalau nggak salah sempat masih dipaksa untuk kerja. Bukan dipaksa sih sebenarnya, mungkin iya ya. Iya terus gitu. Jadi keputusan untuk full di rumah tuh agak-agak seminggu atau 2 minggu, dimana yang anak-anak lain tuh udah WFH. Oh gitu. Nah di momen itu akhirnya gue ngerasa seneng dong gitu, kayak akhirnya di rumah seharian gitu loh. Karena kan gue tahu load kerja gue di sana sedikit. Oke. Gitu. Memori lo sama memori gue beda karena kan kerjaan gue adalah event ya. Pas begitu pandemi event langsung berhenti dan langsung tidak ada gaji bro. Tapi nggak nyoba berubah ke event online ya lu ya? Belum pada saat itu momen dengan hashtag si di rumah aja itu kayaknya belum. Iya belum, karena itu akhir tahun man. Akhir tahun 2020. Orang-orang nyoba si software yang tadi OBS aja itu settle-nya setelah berapa bulan si hashtag di rumah aja itu kan. Iya gitu. Iya pasti. Wah itu berat sih kalau di memori gue ya. Karena langsung gak punya duit. Yang mana kita harus bayar bulanan karena ngekos. Itu agak epic sih emang. Dan gue emang makin tainya karena gue manusia yang tidak nabung ya. Beda sama Salman nih. Tapi kalau udah kelihatan nih lu nggak punya duit nih. Ya. Apa yang udah lu lakuin waktu dulu sebelumnya? Maksudnya? Awal pandemi nih, pas ketika lu nggak ada event apa segala macam, pada akhirnya lu ngapain untuk nyari duit itu gitu? Iya lagi. Jual diri. Anjing. Sebuah pertanyaan yang sulit ya. Aduh. Kalau gue akhirnya utang sama istri gue. Bukan dari dana darurat. Jadi istri gue tuh sebenarnya bisa buat nabung, tapi karena waktu itu penghasilan gue kurang untuk bayar cicilan pertama rumah KPR gue. Jadi gue nyicil approval KPR itu adalah 1 bulan sebelum pandemi. Agak bikin jantungan gitu. Iya. Nah akhirnya kalau gue berhutang. Itu berapa lama tuh berhutangnya? Anjing 6 bulan kali gue. Anjing. Iya bro. Gue nggak tahu sih gue ngapain. Gue bersyukur ya gue bisa hidup sampai saat ini. Karena gue mengingat income gue tuh memang kayaknya nggak. Gue jualan bisnis lain, filter kalau nggak salah. Hah? Pada saat itu yang ngebantu hidup gue adalah filter Instagram satu, sama gue nyoba bikin minuman yang base-nya jeruk kan, lemonade. Gue bikin lemonade. Oh itu tuh pas sebelum lu ini awal pandemi? Apa? Pas awal-awal itu tuh lu bikin itu? Kayaknya enggak sih, kayaknya ya. Oktober. Iya sih, kayaknya kalau nggak salah lu jalan dulu, terus akhirnya gue juga punya usaha gue kan, si kopi jelly itu, Kojel. Oh itu gue belum, Kojel dulu.
Justru gue ditawarin pas gue bikin si Kojel itu dari lo. Maksudnya udah bareng aja jualan di tempat gue gitu kan. Ya tadinya gue mau bikin tuh gardu Cipete. Iya. Apaan kan lu sebut? Ada, jadi mas idenya adalah sebenarnya kayak toko kelontong, toko souvenir. Kalau toko souvenir kan isinya macam-macam tuh. Nah untuk orang-orang yang ini ada di satu toko, kayak gitu. Cloud Kitchen gitu ya. Iya, dan lo apa namanya? Pengirimannya juga jadinya satu kan. Jadi udah dari Cipete aja gitu ceritanya yang saya pikirin mah. Cuma saya masih muda ya. Enggak sih, udah tua juga. Tapi maksudnya ide itu masih muda lah. Tapi lo lumayan jualan minuman itu. Nah gue dibantu sama Prambors-nya. Gue kan masuk Prambors tuh pagi-pagi. Ada tuh tiba-tiba 12 apa 20 masa botol gitu. Oh iya. Kan gue tuh jual 25.000 ya. Terus gue modalnya tuh cuma 5.000. Gue juga akhirnya ikutin usaha lo sih untuk masukin ke radio Delta. Oh gitu. Ada? Enggak. Prambors bener Ada yang langsung nelfon loh. Tapi emang iya ya, gue itu tuh pada saat itu tuh gue akhirnya struggling mikirin bikin apa ya. Itu kan Kojel itu awalnya keluarnya dari kopi Dalgona. Dari Dalgona itu terus akhirnya tiba-tiba kebayang nih. Gue lupa turningnya apa gitu, cuman kurang lebih perjalanannya gitulah dari kan pada saat itu rasanya nggak semua orang bisa bikin itu gitu kan, si Dalgona yang berhasil effortnya. Nah somehow si istri gue tuh bisa gitu, diapresiasi di rumah, nyoba lah, berkembang lah dari situ si kopi Kojel. Lu dikocok pakai tangan apa pakai mixer? Effort. Tidak effort sama sekali kalau pakai mixer dong anjing. Lu yang pakai tangan dong, itu benar-benar pegel bro. Iya udah gitu ya udah. Nah ternyata akhirnya setelah gue bikin Instagram si kopi Kojel itu, gue tuh ketemu orang-orang baru yang suka sama kopi Kojel. Sampai hari ini tuh masih ada 1 atau 2 yang nanyain sebenarnya. Oh gitu. Ajaib. Oh canggih juga loh. Gue sampai distribusi ke toko-toko bray. Niat gila. Iya. Oh iya. Iya ke toko Noma gue taro. Terus ke coffee shop ada gue taro juga. Masa? Iya laku, dari gue taro 10 laku 5, 8 gitu bre. Lucu banget. Iya canggih loh. Maksud gue itu cara bertahan hidup gue ya. Yang gue ingat sih, gue pendapatan kotor gue dari 2 bulan jualan kopi Kojel, 2 bulan pertama itu gue kalau dari hitungan istri gue tuh gue punya cash itu 3 juta. Wah gede juga dong gue. Tapi itu kotor sih. Maksudnya untungnya dari satu item itu bisa cuma omset berarti hitungannya. Iya, untung bersihnya tuh paling 15.000-an gitu. Gue jual 85 soalnya. Seliter ya? Nah seliternya itu pada saat itu si Tuku tuh belum bikin literan deh setahu gue, seingat gue ya. Soalnya gue si Tukucur itu gue tuh belum mikir tuh ada dengan harga segitu ada Tukucur berhasil atau enggak ya gitu. Nah pada saat itu belum ada tuh. Jadi gue kayak masih running pede aja gitu. Itu menarik sih. Pandemi awal buat, nah makanya gue tuh ngerasa karena sekarang kayaknya pandemi makin udahan gitu kan, mau menuju akhir, gue tuh kayak sering recall gitu pandemi tuh buat gue menyenangkan awal-awal pandemi ya, dengan sibuk bikin berita yang katanya jam 9 suruh jemur itu bikin nggak covid, terus itu effort yang kayak gitu buat gue masih menarik sih. Bangun pagi jam 8 berjemur depan balkon gitu kan, kayak emang manfaat deh gitu. Ngerti itu masa dimana orang-orang yang putih udah nggak peduli dia bakal hitam atau enggak kan. Iya benar. Udah nggak peduli, yang penting dia kena matahari aja gitu. Tempat lu tuh enak Bray. Bener. Akhirnya lu tuh didukung sama rumah lu yang udah ngeset gitu. Nggak ngerasa bosan kan jadinya. Iya, lu tinggal keluar ke balkon lah. Kita kan ngekos ya. Lu bayangin kos-kosan jemurnya rame. Jadi bersinggungan juga sama orang-orang. Lu ngalamin itu tuh? Iya. Jadi kan berkubu-kubu gitu dan ya memori gue jelek sih sama COVID ini. Lu Man? Menurut lu menarik Man? Gue menariknya adalah si sistem WFH-nya sih. Itu yang akhirnya gue perhatiin sampai sekarang pun pada akhirnya ternyata orang tuh bisa ya gitu kerja dari rumah semua gitu. Dan akhirnya lebih sekarang gue nggak tahu ya, kalau gue sih ngerasanya yang sesuai bisnisnya kan.
Iya, bahkan operator dan lain-lain pun kan sebenarnya kan udah bisa sistem remote gitu jatuhnya kan. Udah bisa sistem remote. Masa? Operator Iya. apa ini? Operator radio juga udah remote Operator radio, sekarang. iya kalau radio. Kan Tapi kalau- base-nya digital kan? Iya sih. Iya yang dong. minimal ada ke nyambung ke situ lah gitu. Iya. Nah cuman gue ngelihatnya sekarang tuh jadi gue nggak tahu ya, ini perdebatan doang sih jatuhnya sekarang tuh malah orang-orang udah ngerasa nyaman dengan WFH ketika mereka masuk ke kantor jadi bingung lagi nih orang-orang tuh, gue di kantor ngapain ya, toh brainstorm apaan gitu jatuhnya gitu kayak gitu. Iya lagi. Kalau dulu kan emang kita nyambung ke kantor biar komunikasinya lebih gampang kan, tinggal Iya. ngomong semacam. Iya. Sekarang udah kebiasaan WFH, pada akhirnya semuanya dikumpulin materinya yang mau diomongin tuh, dibikin satu meeting, Ya, kelar tuh kan ya, di meeting. ya. Nah kalau pas sekarang masuk WFO lagi, akhirnya bingung orang-orang tuh ya kerja ya udah masing-masing diam gitu doang. Main sisanya. Main. Gak tahu gue. Kantor lo yang sekarang itu sifatnya setengah kerja setengah main gak? Iya 80% ngerokok sih kerjanya. 80%? Iya. Iya. Wah makan lebih banyak obrolin kan? Iya. Iya. Itunya sih yang komunikasi bukan, mungkin untuk orang yang nggak tahu ya, kita kan lama ya WFO ya, tiba-tiba kaget. Iya. Bukan yang fresh jobber gitu loh, yang fresh jobber kan emang tiba-tiba masuk langsung WFH kan. Iya. Yang mana itu berarti set dia dari awal gitu. Nah untuk kita yang WFO, yang gua rasa kurang itu dan merasa anjing nggak enak banget WFH nih, itu tuh mainnya, yang mana jadinya Iya. menurut gua soalnya dalam satu kantor personal touch itu penting. Dan kalau WFH kan nggak terjadi ya. Iya. Gitunya sih yang Iya sih. berat. Iya sih Tapi sebenarnya. ini cocok, WFH itu cocok buat introvert yang mendingan di rumah aja. Oh gua kagak bisa banget lagi bre Tapi kerja di rumah. ada momen dimana gue akhirnya waktu itu gue sempat setiap hari ke kantor. Setelah gue WFH lama, terus akhirnya ke kantor setiap hari, badan tuh nggak bisa banget nerima loh. Gue ngedumel mulu loh. Mungkin karena udahnya ke kantor, terus gue nggak ke satu tempat gitu kan, gue harus ke beberapa tempat. Jadi rasa badannya ditambah pada saat itu udah mulai longgar tuh, sebelum eranya Delta tuh. Sebelum eranya Delta kan udah lumayan longgar kan tuh, udah macet Iya, segala benar. macem gitu kan. Jadi gue ngerasa capek, lusuh gitu badan energi tuh. drain. Wah keren. Iya benar. Oh, Capek gitu. Enggak sih gua. Tapi lo sempat ngalamin nggak awal pandemi? Terus lo keliling-keliling, lo mampir ke mall aja deh gitu. Lo pernah ngalamin nggak? Lo ngerasa anjing ini dunia sepi banget gitu. Ada tuh Gue malah enak sih. Iya kan? Kalau ngeliat Iya. mall. Iya enak kalau sepi. Gue tuh ngerasa gue masih Tapi nggak nempel. relate gue karena nggak punya duit. Jadi gue kemana-mana juga. Gue gitu. sengaja gue di momen orang-orang WFH itu tuh kayak gue tahu hari ini nggak ada meeting gitu, kayak gue sengaja tuh kayak keliling Bintaro segala naik motor doang, itu kayak cuman gue sama berapa orang doang gitu di jalanan. Sumpah. Itu sebelum Delta berarti awal tahun 2021. Awal pandemi justru gue yang si hashtag di rumah aja awal-awal itu loh. Oh. Kan orang-orang ditekan banget kan, suruh di rumah kan pada saat itu kan. Tuh rebel nih. Rebel tuh lebih kayak pengen ngerasain, gue nggak mau kehilangan momen rasanya di jalan sepi gitu loh. Oh. Ngerti gak sih? Iya sih, benar. Itu menarik buat gue gitu. Berarti lu emang ada kecenderungan tidak mau banyak orang ya? Iya lagi. Gue sih iya. Iya sih. Berarti Sama sih. lu nggak kangen konser dong yang lagi terjadi saat-saat ini? Lo pikir gue excited? Gue nanya. Excited. Kenapa gue suruh mikir? Iya juga. Lu jawab dong. Iya. Gimana sih bang? Gue terakhir nonton konser tuh apa ya yang di JI Expo. Gue mau pingsan loh. Pegel berdiri mulu terus ngeliat orang banyak, anjing kok pusing ya gue. Masa sih? Asli. Kapan? JI Expo, pokoknya pas JI Expo. Wah, Sebelum pandemi IMS kayaknya. tahu, IMS. Bukan. Apa? Apa ya? Jakarta Fair apa? Jakarta Fair ini sih. atau ini Ini habis pandemi kan berarti? Synchronize. Sebelum setahu gue. Soalnya belum pada pakai masker generasi tuh. 90. Bukan. Kalau itu beda. Itu beda lagi tuh. Oh bukan. Bukan beda lagi. Yang beda lagi. mana? Pokoknya setelahnya itu Oh setelahnya itu. ke sana. Berarti jalannya sendiri dong? Enggak, bareng sama teman-teman yang Oh, lain. bareng sama teman-teman yang lain. teman freelance ya? Ya,
Terus apa? Tapi gue udah kerasa kayak gitu, udah kerasa kayaknya Berarti udah. itu bukan karena pandemi kan? Iya Pandemi sih. bukan karena pandemi kan? Iya sih kayaknya. Emang lo umur aja. Iya ya. Iya kalau gue sih emang berapa tahun sebelum pandemi pun gue udah milih nonton konser sebenarnya. Maksudnya kayak gue nggak pengen kayak gue bingung juga mau nonton siapa gitu loh. Nah, oh, lo bukan vibe konsernya malah. Jadi emang tujuan lo nonton aja. Iya gitu? nonton si band itu. Oh. Nah, yang paling terakhir gue excited tuh kayak gue penasaran mau nonton Kunto Aji gitu. Bagus gak sih dia? Bagus, suka gue. Bagus ya. Suka. Dia pas konser dia ngeluarin petuah-petuah gitu. Enggak kayaknya. Ada quote-quote yang Bukannya Lupa habitnya gua. sekarang udah kayak gitu ya? Sekarang diawali dengan apa? Cara bertutur apa? yang Iya untuk memperbaiki mental health itu segala macam kan. Oh, terakhir enggak. denger itu kan. Ya enggak sih kalau Kunto enggak semua acara digituin. Oh, ada special occasionnya berarti. Dia sisanya komersil ya udah konser-konser Iya, lagu aja gitu. Paling setlist aja. Nah, gue tuh emang kan berapa tahun terakhir kan kayak gue cuma pengen nonton The Trees misalnya gitu. Masih ada tuh. Nah, mereka Trees kan, and the Wild. iya, makanya mereka udah jarang manggung, gue itu udah nggak pengen nonton yang lain gitu. Oh. Gue udah set the bar di dia aja Nah, yang gitu. waktu Oktober Fest itu yang Trees and the Wild Iya. gitu. Iya benar. Yang gitu. Iya. Maksud lo, lu ngomongin itu? Gue tampol lo kalau ngomongin Enggak. itu. Itu kan sebelum pandemi. Iya, setelahnya kan mereka masih manggung. Oh. Nah, gue masih sering datang, cuman setahun sebelum pandemi pun mereka udah jarang manggung kan sebenarnya. Jadi kayak gue udah jarang nonton konser tuh. Makanya gue akhirnya milih-milih kayak Kunto Aji, Pamungkas misalnya. Tapi yang pada konser sekarang tuh sebenarnya nggak mikirin secara visual banget ya. Maksudnya Justru bukannya udah berkembang ke situ ya? Udah berkembang ke situ mah. Sebenarnya yang gue perhatiin adalah yang gue ingat adalah si Noah tuh kan masih yang emang lu emang beneran mikirin visual, jadi emang ngebedain antara Iya benar. lu ngedengerin di CD atau nggak di Spotify segala macem akan beda nih vibe-nya ketika lu nonton langsung, either itu dari audio yang emang beneran gede gitu segala macam, Yeah. terus yang lu lihat pun beda gitu jatuhnya. Kalau gue perhatiin beberapa band yang lain sebenarnya kayak mereka ya udah manggung aja, kalau misalnya emang disediain background itu segala macam mereka sepasang adanya aja gitu. Jadi secocoknya aja. Gak Iya. yang sampai mikirin kayak oke, gue Musik gua kayak gini, visualnya kayak gini gitu. yang gue pernah nangkep tuh adalah si Stars and Rabbit. Oh Ya, iya. itu oke banget sih. Maksud gue adalah ya emang beneran lu ngebedain nih antara si stage lu segala macam sama yang emang ada dengerin video klip atau nggak lagu di Ya, Spotify gitu kan. Gue nggak tahu musisi sekarang kayaknya nggak begitu mikirin, yang penting perform aja udah gitu, audionya gede, lebih gede. Tergantung gitu. budget sih menurut gua. Iya benar. Itu kan harus invest at least 3 orang kan untuk ngerjain Si visual. visual aja, pre-production Iya dan sih. hari H. Kan gitu tuh kan harus Relate ya lo. iya relate banget. Hamin satu tuh. Aduh ya. Nah itu problem berikutnya adalah tempat konsernya menyediakan capable apa enggak Iya. dari lighting dan segala macam kan. Gitu-gitunya sih sebenarnya yang dipikirin. Tapi gue sih sebenarnya setuju dengan Rangga ya, karena gue juga terakhir WTF 2019 apa ya kalau nggak salah. Yang Alje tuh Sama tahun siapa? berapa ya? Hah? Sama siapa? Yang Alje. Iya. Wah, sama Imin. Oh, bukan yang ini. Sama Imin. Oh, sama ini. Iya, sama Imin. doang. Bukan Iya. anak-anak sama anak female. Enggak, sama Oh, bukan, Imin. itu beda sama lagi. Uca. Itu beda. Ini kita serang-serangan apa gimana? Untung gue jadi wasit. Enggak. Iya, nggak, maksudnya di situ tuh kayak yang gue lihat ya mereka masih ada idea-idea yang dia kerjain untuk visualnya gitu. Menurut gue sih budgetnya sih. Kayak lighting kan belum tentu penyelenggara ngasih lighting yang bagus kan. Iya. Iya sebenarnya kayak gitu. Lo sekarang kan udah banyak konser nih. Lo nggak tertarik tuh? Fokus gue udah beda bro. Sebenarnya gitu aja sih. Maksud gue itu kan bisa jadi hiburan lo gitu. Nah, gue lagi distraction kan sebenarnya ya, bukan hiburan ya. Gue lagi gak butuh hiburan, gue lagi pengen serius aja gitu. Gue belum menemukan Siapa yang lo mau tonton gitu? Iya, hiburan dari konser loh. Karena emang dari dulu kan emang nggak tahu, Lu gue emang nggak kayaknya pernah udah datang limit konser aja gitu, aja. kayak udah Oh gitu. soalnya beda, dia kan
popang. pelaku. Kan dia pelakunya. Begitu lihat konser bosen. Iya, jadi kayak Kalau gue kan penikmat doang, man. Penikmat mabok gratis. Yoi, gila. Itu sih bikin acara lagi yuk. Suicide Squad bikin acara lah. Iya lagi. Iya, bikin konser. Iya, tahu deh. Iya Bisa benar. sih, tapi Gue juga ngerasa Kalau serius. kayak konser-konser yang sekarang tuh udahnya kayaknya seragam itu terus gitu. Kayak tapi dengan skala besar semua band diajak, tapi di tempat lain juga ada dengan skala besar semua band diajak gitu. Jadi diferensiasinya apa gitu. Kadang-kadang suka gitu sih. oh ya enggak ya. Ya balik lagi kan sebenarnya talentnya doang kan. Performance-nya doang kan yang Thailand ada nggak pembeda. band yang pengen banget lo tonton sekarang gitu? Enggak ada lagi. Yang lo penasaran gitu? Lokal gitu ya? Iya. Enggak lagi. gua internasional sih ada. Siapa? Green Day gua. Oh, Gua F1 pengen nonton. Singapura. Iya lagi. Gue ngeliat itu Kapan lagi tuh? ada di F1 Gua- Singapura, lupa gue kapan ya. Kemarin gue nanya sama istri gue, nonton konser di F1 itu artinya nonton konser sambil nonton balap apa gimana sih? Iya bang. Sama kayak Mandalika, eh, tau gak sih lo Mandalika? Oh beda tempat kan berarti. Hah? Beda tempat. Gue pikir Di satu area anjay. Iya satu era ya, tapi nggak di saat yang bersamaan lo nonton Green Day tapi sambil nonton balap nggak Ya gitu. enggak dong anjing. Itu kayak halftime Super Bowl. Ini lagi main nih. Terus lagi istirahat. Nah lu disuguhkan performance. Siapa yang istirahat? Pembalapnya bang. Oh. Iya. Pembalapnya istirahat dulu. Ngunyah gitu. Berarti itu acara buat pembalap doang sebenarnya. Itu acara pembalap. Oh gitu. Cuma kebetulan ada yang main emang jadi sebuah apa ya namanya? Daya tarik sendiri. Tapi iya Bener. juga ya Green Day loh. Green Day. Sama siapa Gua- man? Gue lupa, gue ngeliatnya Billie Green Day Eilish doang ya? sih. Lu tetep popang ya? Karena gue beberapa kali nonton si konsernya dia itu hidup mulu top. Maksudnya Nonton dia- di YouTube gitu. Iya nonton di YouTube gitu, dia konser di mana segala macam. Terus terakhir tuh gue kalau nggak salah dia 2022 ini apa tahun ini kalau nggak salah 2022 terakhir tuh kemarin kalau nggak salah tuh tahun ini dia konser, dia bisa ngebangun vibe-nya orang-orang untuk hidup juga gitu. Lu masih popang ya? Udah Masih band gua. besar Sekarang. tapi. Masih. Karena emang udah band besar aja jadinya proper gitu. Iya. Maksudnya karakter Louis Armstrongnya itu? Ya lo bisa. Siapa? Billy Joe. Billy Joe. Billy Joel Armstrong. Iya, Billy Joel Armstrong. Iya, iya. Itu. Iya. Maksudnya tetap ada ya? Ada gue di situ. Dia membernya tetap sama. Tetap sama. Oh. Yang drummer pecicilan itu masih itu dia. Drummer pecicilan mau kemana? Nah kan dia lari-lari deh kalau istirahat. Ya kan? Ya istirahat. Di between song Nggak tahu gue. dia suka kayak lari kemana gitu. Nggak sih? Enggak ya? Nggak tahu gue nggak tahu. Nggak istirahat di tempat tuh berarti. Enggak. Tentara harus putih, siap. Siap. Iya lagi gue liat di TikTok lagi itu. Tentara nggak boleh hitam. Tentara kebalik nggak boleh dong. putih. Siap. Iya Iya kalau konser, iya gue kurang setuju. Gue pengen kemarin kayaknya beberapa appraisal pas di Java Jazz itu berada di Vina Panduwinata kayaknya deh. Wah. Orang-orang Nah, pada sebenarnya kan kalau di circle gue. iya ya, gue juga ada sih 1-2 orang. Ya sebenarnya bisa menjadi mereka menarik gitu. Lo datang ke Java Jazz, terus nonton Panduwinata, mungkin lo belum pernah nonton, itu jadi kayak refresh buat lo aja sebenarnya kan. Iya. Bisa aja dilakukan gitu maksud gue. Iya. Cuman excited untuk kesananya itu yang lagi nggak ada gue tuh. No. Aneh kan, maksudnya apa ya? Aku jadi picky gitu. Karena circle-nya juga nggak. Ayo nonton nih Bray, ayo nonton gitu doang sih. Iya kali ya. Tapi mungkin kalau misalnya kita pernah nyobain nonton konser di luar, kayaknya akan beda sih. Gue nggak tahu ya. Kalau di Indonesia mungkin akan kelihatan, kebayangnya tuh kan kayak anjing parkir macet segala macam, masuknya susah segala macam. Akan kebayang gitu kan. Iya. Tapi kalau di luar mungkin akan lebih teratur dan emang kayak wah enak nih, lebih nyaman apa segala macam. Iya. Kayaknya bakal beda deh kalau. Tapi nonton iya di sih luar. gue kayak misalnya gue mau nonton Silon Seven di acara ulang tahunnya Jakarta tuh di J-Expo gitu. Gue tuh langsung mikir ini anjing nih pasti keluarnya bisa sejam nih. Iya Keluar kan? mobil doang gitu. Santai dulu sih poinnya. Gue kan anaknya festival banget ya. Kayak DWP, gue dateng, terus gue itu kuncinya ya. Either itu lo pulang duluan atau ya lo santai aja. Tapi lu pernah di sejam di mobil gitu? Enggak, gue santai aja. Sama gue parkir jauh aja dari parkir tidak Effortnya lo resmi. gila gitu tuh. Lo lakukan itu. Lah iya kan rame-rame, mabok Anjir. juga. Orang gue pernah mabok,
banget ya. Gue hilang tuh bre di WTF. Hilang-hilangnya gue nggak tahu. Soalnya jadi waktu gue lupa sih tahun berapa. Itu gue sendiri sama anak Prambors. Hujan nih, gue tuh pengen nonton Purity Ring kan. Iya Nah bener. Purity Ring terus gerimis-gerimis gitu kan. Gue akhirnya nonton sendiri. Abis gue nonton sendiri, gue sebelah gue tiba-tiba ada suatu pasangan pacaran, Ciuman. kayak cowok sama cewek. Yang Wah. di situ. Wah itu kayaknya dia ya. Gue nggak tahu kenapa dia mengambil keputusan untuk makan sih di WTF. Gue nggak tahu ya. Terus dia bener-bener mukanya tuh kayak penyak gitu bre. Terus dia megang botol bre. Megang botol nih. Gue lupa Red Label apa ya. Gue pakai dia megang botol deh. Terus dia kayak udah enak banget. Ceweknya tuh udah sampai kayak di film-film indie gitu, tau gak? Ngangkat-ngangkat tangan kayak Wah, paling bahagia sendiri. Wah. Lovely couple lah pokoknya. Sekarang ada di Instagram kayak gitu, gue lupa username-nya apa. Tapi ada. Jadi gue sih ngeliatnya lebih ke so asik jadinya. Cuman buat sebagian cowok tuh cewek cool aja gitu. Iya. Dia tuh yang dia bisa joget di pinggir jalan tuh sambil kayak ngerasa seneng bahagia gitu sambil gini-gini tangannya. Itu bukan namanya mental health. tapi saya sambil megang rokok gitu. Kayak bahagia banget hidup sendiri. Winona Ryder banget tuh. Iya, sambil dengerin earphone gitu kayak. Itu cuman yang bagian di recordnya doang ya. Paling 15 detik sisanya setelahnya mah lagi. udah pusing lagi gitu. Iya, kopi mana kopi anjing. Nah, pada saat itu si cowok cewek itu megang botol cowoknya nih. Terus gue persis sebelahnya, sebelah kanan gue dia. Terus dia kayak, bro, lu minum gak nih bro? Gue udah berdua udah enak banget nih bro, gitu. Yang mana satu botol itu ya, dia cuma minum 1/4 lah. Nang banyak. Nah, gue dikasih kan Sendiri tuh lo, pas Ini, lagi sendiri. Bro. Nah, pas gue sendiri, teman-teman gue udah nggak ada. Terus hujan kan, gue butuh minum dong. Hah? Iya. Dingin. Gue butuh kehangatan karena gue sendiri. Man, gue sendiri. Iya. Jadi gue butuh kehangatan kan. Gue minum udah tuh. Udah nggak sadar gue minum set. Itu lagi Purity Ring kelar. Set tiba-tiba gue bangun lagi. Udah beda band. Wah. Terus gue lah, kemana gue tadi gitu. Bre. Ternyata pas gue minum kan gue minum setengah ya. Berarti kan ada 1/4 lagi. 1/4 lagi. Terus udah bro, buat lu aja bro, gue udah enak banget nih bro. Gue tawarin teman-teman gue, wah lagi pada nggak minum nih, kayaknya gue nggak ngerti. Wah. Kayak Belum sholat isya. pokoknya sebelah gue tuh yang lu tahu juga, tapi nggak minum. Kayak Chani, kayak Nindi, gitu-gitu loh. Kalau gue sebut kan, yang dengerin juga nggak bakal tahu ya itu siapa. Tapi itu orang-orang yang nggak minum kan. Iya. Nah, waktu tawarin enggak ngapain? Gue minum lah. Terus bang, set. Lah, Macklemore nih terakhir nyet. Performance terakhir sama siapa sih itu cewek rapper Korea? Emang ada Macklemore pernah datang? Ada. Anjing, gue melewatkan. Macklemore bre. Rise the Roof banget kan. Iya. Gue melek, wah anjing sebelah gue udah teman-teman gue semua kan. Gue udah sampai apa ice bucket di kepala gue bre. Wah jelas banget nih gue. Aduh gue gak tahu nih. Set gue sampai dipinggirin, gue muntah-muntah. Habis itu gue pulang. Nah di situ tuh kalau nggak salah kan itu di parkir timur kalau nggak salah. Nah di JCC-nya tuh ada konser siapa ya? Orang Arab gitu siapa sih? Gue nggak tahu deh Arab gitu. Zain Malik. Arab kan? Bukan, tapi lagu-lagu Islami gitu. Oh, mereka berduaan tuh. Ya debu. Wali. Internasional anjing. Nah, Lu nggak tahu Wali udah go internasional. pas gue jalan ke parkiran kan agak jauh. Tadi gue bilang, gue cari parkir yang agak jauh dari tempat venue. Jadi gue jalan kaki, terus keluarnya lebih gampang gitu kan. Sepanjang jalan karena gue mabuk ya, itu spion gue tekukin semua bre. Orang lewat tuh, orang-orang pada lewat kan macet tuh. Gue tekukin bre. Tekuk gitu. Anjing. Lu tau nggak itu jam berapa? Wah, tahu nih jam 1, setengah 2 kali jam 2. Lah masih pagi dong. Masih siang dong segitu mah. Iya juga ya. Apa jam 3 gitu? Konser kan sampai Nah, segituan juga kan? Gue tuh ya gitu lah. Gue tuh pernah dengar ada satu isu katanya kalau di WTF bukan WTF sih, apa sih namanya? Acara DJ-nya Ismail itu apa? DWP. Katanya DWP itu ada yang nginep di situ, bener gak sih? Nginep. Iya, saking maboknya ngegelepak iya gitu. Bangun-bangun jam 8, jam 9 pagi iya. Ada tuh yang begitu. Ada.
Susah Terus juga lu bangunin ya, Bre. lanjut ke hari kedua misalnya gitu kan. Iya. Ada tuh bener berarti ya? Iya. Ya tapi biasanya kan kalau apa dianya mau juga, maksudnya kan bangun juga paling jam 8 jam 9 lah saya gitu. Masih pagi. Masih pagi gitu jadinya gitu. Dan Itu- belum ada yang jalan kan konsernya juga. Jam Iya segitu. itu pure narkoba sih, FYI. Jadi ada segrom DWP, bukan DWP kayaknya. Apa Shiver gitu. DWP, di DWP ada satu kan DWP itu dari internasional ya. Banyak juga ternyata ASEAN yang datang gitu loh. Oh. Even Australia datang. Masa? Iya. Seterkenal itu berarti? Iya. Wah, Udah si gede itu tuh datang. cukup gede lah. ASEAN Nice. juga kan, murah kali tiketnya. Iya. Mereka sih nganggapnya murah aja kalau tiket ke Indonesia ya. Iya sih. Nah, dan juga penginapan juga murah kan kalau emang lo mau nyari yang biasa aja. Berasa artis kan mereka di sini. Iya. Laku keras. Iya, nah dia VVIP bahkan itu ketangkap polisi, Bre. Jadi satu itu pakai ekstasi semua ditangkapin ke polisi. Rasain. Tapi malas banget juga ya, maksudnya kalau misalnya emang di razia mabok. Ya. Tapi di DWP, Iya, pintu keluar bener. DWP. Iya. Kan mati juga ya, semuanya kayaknya kena. Apa? Razia mabok tapi di DWP gitu. Iya. Semuanya kena. Tapi emang gak enak tau ketangkap di acara-acara kayak gitu. Temen gue tuh pernah ada yang ketangkap. Anjing 2016 Bre ternyata Michael Moore. Wah, temen gue tuh ketangkap di acaranya Franz Ferdinand coy, Ancol. pulangnya kan. Lagi acaranya. Jadi si Tadi kan? blow-onnya temen gue itu katanya bawa ke dalam terus Dia bawa apa? pil gue lupa. Oh. Bawa ke dalam terus di belakangnya dia tuh ada polisi. Bodoh. Ketangkep. Mabok juga polisinya. Iya lu bayangin lu Enggak dong. lu datang mau Polisi. senang-senang ke sana malah Nungguin ribut. anaknya. Iya 2 tahun apa 3 tahun gitu. Dia bilang ekstasi ya pasti. Gua nggak tahu lupa. Kalau misalnya Koplo apa? Iya, kalau pil koplo itu nggak mungkin 2 tahun 3 tahun anjing. Masa? Iya, nggak mungkin. Sekarang kalau misalnya emang kalian datang ke DWP ya, let's say DWP udah ada nih. Terus mabok di sana. Ancang-ancang kalian kalau pas balik dari DWP ketika ada polisi gimana razia? Gue sekarang udah hotel sih, man. Udah langsung Kayaknya gue baliknya ke hotel aja Iya, udah langsung. Tapi udah. kalau misalnya di pintu keluar DWP gimana? Kayak misalkan lu baru 5 meter nih atau razia 10 meter narkoba. set, Yang kena kan narkoba doang, man. minum enggak ya? Enggak. Nggak boleh narkoba doang. berkendara juga kan? Kalau semuanya mabok? Iya, itu juga. Nah kayaknya Tapi kan emang kalau di J-Expo ada hotel yang bisa jalan kaki. Oh, iya. Iya, itu udah pasti book the whole. Itu pasti ke booking tuh. Iya Itu sih. hotel-hotel deket itu. 2 Kan ada yang juta. nempel kan? 2 juta Iya, semalam, iya. 2 juta semalam tuh ya. Iya, Bray. Beneran deh. Mendingan kayak gitu sih umur gue sekarang. Iya. Iya. Kalau lo ojek aja ya kan? Oh, bener. Ke hotel ngojek aja kan ada ojek itu ojek nggak jelas. Yang di apa tuh? Harganya nembak dipukulin, tembak. Tapi Cepet, Bang, cepet. setelah pandemi berakhir gitu, terus yang lu sama sekali nggak ada yang lu Belum sih. Karena somehow gue tuh Kangenin gitu. nggak nyari lagu gue. Maksudnya gue nggak kayak misalnya yang terbaru Tulus gitu kan. Enggak. Ini tulisnya yang remix apa yang Tulus remix gimana tuh, Bang? ada gue udah wanti-wanti jangan ada yang remix, di remix bangsat emang. Lah Easy on Me aja yang begitu. Easy on me. Kedel, buset. Jadiin versi Jawa. Iya, keroncong. Iya, anjing jago juga sih tapi ya kalau ngomongin konser, gue pengen banget sih kegiatannya ya. Bukannya gue nggak kayak lu tuh dulu, gue nggak nyari performance-nya, tapi gue kegiatannya. Kayak lu mungkin bisa ketemu teman-teman gitu loh. Somehow kan seru banget kan tuh. Aduh, Gua pegel sih. Gua udah pegel sih. gue sama Salman sama. Kan lu bisa di Datang ke belakang sana, gitu. Bisa di belakang. datang ke sana sama teman-teman, terus lu nggak bisa ngobrol juga nyet. Kan ada terima kasih Jakarta. Nah, terus ngobrol di situ. Gue anaknya konser banget. Gue kan Iya, lu jarang ya, berdua kagak gue udah konser sih. jarang konser. Terus kalinya konser misalnya ada momennya waktu itu kayak misalnya gue nonton Incubus gitu, pada nebeng mobil gue gitu kan. Tonton Incubus. Iya, terus apa namanya jadinya kayak Sama siapa tuh nonton Incubus? Panji Salman juga kan Incubus. Yang mana sih? Ada J-Expo, bukan J-Expo tapi pinggirannya udah tuh. Oh iya.
Iya, nah itu tuh ini kan rame-rame kan harapan lu kan akan seneng-seneng gitu kan. Iya. Gue mungkin salah geng gue kan yang geng introvert semua kan kalau tadi. Iya. Salman, gua, Panji, udah diem Iya. aja tuh udah. Kalau udah masuk nyampur ke dunia lain udah pasti diem aja tuh pasti gitu kan. Iya. Jadi buat gua sama aja. Kalau gua tuh lebih kayak kalau gua sama istri gue gitu kayak emang lebih nggak ngoyo. Jadi misalnya kalau mau ke event yang 3 harian gitu, jadinya udah nonton syukur. Enggak juga nggak apa-apa kok. Maksudnya masih bisa santai gitu, nggak maksain Iya, gua iya. harus nonton Malik gitu, enggak gitu. Enggak sih, gue udah nggak lokal kayaknya udah tidak menarik sih buat gue. Gue The Trees gue. Oh tetap ya Penasaran. band indie ya. Iya, gue cuma satu sih. Gue nungguin The Trees doang. Emang ada lagi? Enggak, gue berharap banget gitu. Gue kalau lokal Stars and Rabbits sih yang Oh, masih gitu ya? nempel di gue. Berkesan banget tuh ya. Gara-gara di Yang mana sih yang lo lihat? Ulang tahun Jakarta kali ya. Selatan Jakarta kalau nggak salah ya. Iya, sama anak gua. si Delta itu. Mm-mm. Hah? Gara-gara di situ tuh. Tapi yang cakep sih tuh. Oh. Gue ngeliatnya wah ini bagus. Gue Dipikirin segala sebenarnya macam. The Trees sama Sloan Seven sih. Cuman Sloan Seven udah berapa kali nonton nggak berubah setlistnya jadi kayak udah. Iya ya. Udah pernah nonton. Udah kayak kerja aja ya. Iya. udah kurang menarik gitu. Iya, kalau The Trees mungkin sekarang udah banyak performers yang melek sama, kan dulu kan gue suka sama The Trees gara-gara efek lampu sama visualnya kan emang main banget gitu kan, ikut mood lagunya gitu-gitu kan. Iya. Bahkan yang kemarin si Dead Squad ngeluarin apa EP ya? Tahu gak sih yang private itu tuh? Oh ya. Yang itu dia sevisual itu kan Iya, ngeliatnya, iya, yang iya. emang lampunya tuh emang beneran dipikirin segala Nah, macem iya gitu. menurut gue tuh sekarang pada saat The Trees kemarin rilis album yang terakhir itu, buat gue pribadi belum ada yang sampai mikirin segitunya. Jadi gue ngerasa The Trees emang udah mentok buat gue gitu. Yang mana sih yang lo lihat di Oktoberfest? Bukan, justru Oktoberfest mah justru terbuka jelek tuh. Tapi yang kayak gue nonton, Ini Ivy. iya itu salah satu terbaik tuh buat gue. Gitu. Iya ya, masih idealis juga ya dia. Ya sudah kalau Iya, gitu. soalnya Java Jazz juga yang sekarang itu masih kurang menarik sih international artisnya. Cuma Jacob Ogawa doang yang gue tahu. Sisanya gue nggak ngerti. Masa? Iya. Emang lo dengerin? Jacob Ogawa. Iya. Oh jelas. Wih, Dream pop kan gue. Iya. Ya yang gitu-gitu. pasti kalau misalnya emang ke konser kayak gitu kan ya hati-hati sama rajianya aja kali ya. Iya. Oh gue sama copet bangsat sih. Iya. gue lagi. pernah parno man. Jadi ini gue akan cerita ya, karena ini podcast nggak terkenal, jadi kan ini masa lalu gue ya. Iya. Atau mau dibikin part 2 aja. Gue rame dulu. Maksudnya kan ini bukan kayak close the door yang jadi cepu ya. Iya benar. Kalau cerita di close the door langsung ditangkap polisi besokannya. Kan gitu. Kalau gue tuh pada saat itu shiver. Jadi gue melakukan hal kenakalan. Nah, kenakalan remaja lah gue lakuin. Set. Nah, di situ gue parno man. Jadi lagi tinggi-tingginya tuh gue, ya kan, konser gue nggak tahu siapa, gue bahkan nggak tahu siapa, yang penting ada suara aja. Yang main siapa gue bodo amat. Jadi Nyanyi tapi itu nyanyi, ikut nyanyi loh. enggak itu merem. Siver kan ini DJ. Oh, DJ. Iya, jedak jeduk, nggak udah diem aja. Nah, jadi bayangannya adalah gue tuh ada di sebelah kanan. Sebelah kanan tuh VIP, ada potongan VIP. Jadi kan dia ada barikatnya kan, besi gitu kan. Nah, gue lagi tinggi-tingginya, terus gue eling kan. Kalau tinggi-tingginya kan eling, muka kan kelihatan tuh. Eling tuh apa? Iya, nggak tahu apa sih namanya. Lupa diri. Oh. Kayak, diliatin tuh gue, tiba-tiba nyamperin gue nyet, kayak pengen nangkap tangan gue gitu. Gue lagi Masa? pegangan gitu ke bariket. Terus Iya. gue tarik tangan gue lari kan ke belakang. Larinya Maksudnya tuh jalan cepet. Jalan cepat. Nah, dia tuh jalan cepat juga di VIP-nya itu. Jadi sebelah-sebelahan. Anjing kan takut banget ya. Terus tiba-tiba gue langsung belok ke kanan. Gue ke kanan, terus gue ke kanan, gue diem, gue sendirian tuh, gue diem, gue parno. Tapi lagi tinggi kan bingung ya, dilema. Jadi gue tetap anjing. Pas gue melek kayak ada yang fotoin gue gitu, bray. Super parno gue pokoknya. Wah gila, kayak ada yang fotoin gue nih anjing. Gue bolak-balik gitulah intinya. Pas gue pulang, nah polisi-polisi ini somehow dia itu kayak ada grup, terus di situ ada foto-foto, terus dia kayak ngeliatin pengunjungnya untuk nyamain tuh foto. Sepanjang sampai parkiran mobil. Parkiran rumah, jauh banget. Parkiran mobil, bray. Effort juga. Iya, mau ditangkap-tangkapin tuh orang-orang itu yang lu bilang razia itu kan. Iya. Dia nyocokin pokoknya yang ada di handphonenya, mungkin fotonya banyak banget kali ya. Terus akhirnya gue sampai mobil, anjing,
gue tuh berdua tuh berangkat. Jadi gue harus jemput temen gue. Nah temen gue tuh kayak somehow ada di hotel, ke bawah ke hotel sama siapa juga, sama-sama tinggi lah. Pokoknya ini gue Ke bawah ke hotel aja. Iya, dia ke bawah hotel. Ada kan di ISBSD. Jadi dia ke bawah hotel Santika. Tau gak sih lu Santika? Enggak. Ada Oh, pokoknya dibungkus, teman lu dibungkus. Iya kayaknya emang menhor banget tuh orang. Nah dia ke bawah kan. Nah gue keluar mobil dulu. Gue keluar nih, gue muter-muter nyet. Kan ISBSD tuh jalannya gede-gede. Iya. Gue sampai ke kampung-kampung, bray. Gue untuk menghilangkan parno gue. Kayak anjing gue diikutin nih polisi nih. Kayak polisi dah gitu-gitu, bray gue. Anjing. Nah terus itu gue masih tinggi, bray. Pas gue jalan, lo tahu apa yang gue lihat di mobil? Pas gue liat, kenapa kabutnya tebel banget? Kabut di BSD tidak mungkin sekali. Sumpah, bray, di mata gue kabut, bray. Gue bener-bener takut gue di situ. Tapi gue lagi tinggi, jadi takutnya ya 20%, sisanya gue enak banget. Gitu, jadi kayak anjing. Akhirnya gue jemput, ayo bray, balik gue, bray. Set, gue jemput ke lobby hotel, habis itu gue pulang. Gitu, di Silver. Sekali-sekalinya tuh. Enggak dong. Itu yang paling parno. Pertanyaan gue emang Yang paling enak ya parno. nonton konser sambil parno gitu. Sambil nggak sadar deh minimal lo kalau misalnya lo Gue sering Stone Rose. iya maksud Nih, gue itu Stone Rose. Kalau dia kayaknya nggak apa, bukan nggak bisa, tapi lebih ke overload mulu kayaknya dia deh. itu yang gue nggak suka main sama Kotop dulu tuh itu. Iya kan overload, ambil hilang gitu aja. Nyet gue nonton Oktoberfest sama dia aja dia mabok anjing. Lah kan Oktoberfest harusnya mabok. Lu nya aja aneh Itu kagak mabok. itu birnya bir yang ada di Alfamart, bir kayak gitu. Alfamart Iya. udah gak ada bir, gue tampol. Iya, nggak bisa dulu. Ada bir Dulu. bukan bir ini, ada yang bir apa? Yang coklat. Bir coklat. Guinness. Semuanya Bukan. coklat tuh bir. Root beer. Bukan. Bir beneran. Nanti kan lu ada kan nyambung lagi. Nggak ada dia. Lu ada ya? Enggak, gua Nggak mau ada Uca. Kita mau Uca. Oh iya. Cuma maksud gue lo nggak kena emang lo nggak pengen nikmatin acaranya maksud gue gitu kayak nonton Lah, Stone itu cara- Rose. semua orang beda-beda. Itu cara gue nikmatin Iya konser. nggak, gue cuma mau ngambil dari point of view lo aja apa sebenarnya gitu. Emang lo nggak kehilangan kalau gue kan misalnya nonton konser itu kayak pengen ngeliat pengen ngurutin setlistnya gitu. Oh enggak. Terus surprise Gue nonton Stone Rose gitu. ya. Gue nonton Stone Rose. Gue berdua sama teman gue. Gue minum anggur putih sebelum konser nih. Sama gue neken pil. Nah, gue dateng kan set nonton. Nah, gue buka mata itu Ian Brown ngomong selamat malam Jakarta. Abis itu udah. Coba. Apa gue inget Waterfalls ya. Waterfalls tuh gue inget. Udah bre. Bisa gue pulang. Lah itu seru banget maksud gue. Gila. Walaupun sama gue Block Party juga hilang gue. Block Party sama Sebelum juga party tuh. doang tuh. Iya maksud gue lo lumayan random gitu lo Top. Iya seru banget bre Block Party. Enggak. Kan jogetnya enak kan. Dia ngepam gitu kan. Iya. Iya sih. Buset bre. Asik banget. Karena kayak di video klip gue. Iya dia mah udah nggak apa. Iya. Bukan Jadi Oktoberfest waktu itu kan gue datang sama dia kan. Kita tuh kalau nggak salah telat ya enggak ya? Telat Telat kan. Terus nah yang gue lakukan kan itu free flow bir. Bayar udah 250.000 kan. Gue biar duit gue balik dong. Gue minum tuh semua yang ada di tangan gue. Lo gratisan, gua yang bayar Iya anjing. bener. Iya bener. Lu kenapa bayar ya? Karena lu cuma dapat 2 gratisan, terus kita bertiga. Oh Yaudah. iya. Lu tapi malah lu doang yang maksa pengen nonton The Trees Iya. ya. Jadi lu beli. Oh iya bener. Jadi Random banget. free flow bir bray. Pokoknya yang ada di tangan gue kayak minum 15 deh. 15 cup kopi itu. Bener-bener bray asik seru banget kan gue. Enggak. Gue seru banget. Iya lo asik Ya sendirian. udah. Iya. Cuma gue ternyata gue nggak bisa tuh nonton konser sama dia yang kayak gitu tuh. Nggak mau gue. Bray sampai hilang soalnya kalau dia ya kan. Iya geli. Dari Kalau misalkan lu Enggak, gua nggak nggak sampai hilang, hilang banget mah gitu. enggak gue nggak hilang. Dianya emang norak. Iya, gue nggak biasa sama yang ketemu orang yang partner gue yang kayak gitu man. Jadi kayak bawaannya gue tuh kayaknya parno. Katanya anak pang loh. Selama justru guanya Lu bilang anak pang lu dulu. Kan gitu. kalau gue nonton di Pang, Nirvana, gue tuh datang sendiri ketemu teman-teman di sana, misalnya di Nirvana Club gitu, atau di Maharaja gitu. Nah, Kan semua orang kayak gitu. itu Bray. tuh peduli setan gue sama
teman-teman gue gitu. Ya udahlah gitu. Nah ini yang jadi masalah, lu tuh pulang bareng gue gitu. Gue nyetir lagi. Enggak, kita nggak gokar. Oh gokar. Ya. Set. Lu pasti bakal sama kayak gue man. Lu minum tuh semua bir. Gue kecap doang. Gue telat nih. Wah anjing telat nih bangsat. Teriak-teriak gue nonton Efek Rumah Kaca. Udah gitu. Udah gitu terus kan ada abis The Trace tuh ada band-band lain lah gitu. Terus vokalisnya so asik gitu man. Dikatain dari temen dia, so asik anjing. Diteriakin aja. Lah kan ini acara yang ada birnya ya. Kan itu udah pasti gak sih? Kalau bukan gue pasti ada orang lain yang bakal kayak gitu. Enggak ya. Paling gak enak tuh pas lagi hening berenang set. Hening. Oh iya Nah teriak. itu waktunya dia buat ngomong. Sengaja ya, emang dia itu milih nih, itu. ya. Aduh. Kan Dia gitu. milih waktu itu. Kayak terus so asik anjing. Lah